bersyukur pagi hari ini. Cuaca mendung di luar, gerimis sedikit, tapi tidak menyurutkan iman percaya kita untuk kita datang kepada Tuhan. Tidak membuat kaki kita berdiam diri di dalam rumah, tapi kita melangkahkan kaki ke tempat ini untuk kita boleh menikmati Tuhan. Izinkan kami terus berada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Biar setiap pujian kami, pujian yang kami naikkan padamu boleh berkenan bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau yang kami puji Tuhan. Engkau yang kami sembah, kami agungkan, kami tinggikan. Terima kasih Yesus. Kami mau menyembah-Mu pagi hari ini Bapa yang baik. Mari siapkan hati baru saudara.
sebagai rasa syukur kami Tuhan. Pagi hari kami bersyukur setiap Engkau menyentuh hidup kami buka hati kami akan percaya Engkau akan menyertai kami, Engkau akan memulihkan kami. Pagi hari ini kami mendapatkan berkat yang luar biasa. Terima kasih banyak Bapak yang baik, terima kasih. Kami terus memuji Engkau, meninggikan Engkau di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, salam sekali lagi Bapak Saudara. Shalom. Anak-anak muda yang di atas, shalom. Aku lihat suara Grace doang, shalom. Nah itu anak muda, gitu dong. Tunjukkan kalau kau masih muda, suaranya kencang, ekspresinya juga menunjukkan kalau kau anak muda. Pagi ini diberkati Tuhan Bapak Ibu Saudara. God is good all the time. God is good. Tuhan selalu baik, amin. Masih mau puji Tuhan? Belum capek ya? Pemanasan sedikit, ruangannya dingin, di luar dingin, tapi hati kita panas, roh kita panas dalam Tuhan. Engkau benteng hidup kami Tuhan. Berjalan bersama kami yang dikenalkan bersama. Kalimat demi kalimat, kata demi kata, saya resapi ini saya bisa nangis. Berjalan sama Tuhan. Itu waktu saya sedang posisi terlalu banyak mungkin permasalahan dalam hidup saya, tapi saya percaya pujian ini menguatkan saya. Dan pagi hari ini saya mau Bapak Ibu Saudara pun dikuatkan melalui pujian ini. Percaya berjalan bersama dengan Tuhan. Tidak akan takut, tidak akan takut. Aku bersamamu, Tuhan dijaga, Tuhan tolong. Amin.
Allah yang luar biasa. Hidup kami menggenapi firman-Mu Tuhan. Jadikan kami sebagai saksi-Mu dimanapun kami berada Bapa. Thank you Lord Jesus. Rencana-Mu dan karya-Mu dalam hidup kami adalah yang terbaik Tuhan. Melebihi rencana kami Yesus. Terima kasih Yesus. Thank you Lord Jesus. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, buktikan dengan Roh-Mu. Kami tahu Kau Tuhan yang sempurna. Tuhan, kami fokus padamu hari ini Tuhan. Kami tidak fokus dengan persoalan dan pergumulan kami Tuhan. Hanya Engkau dan Engkau Yesus. Ku serahkan hidupku, buktikan dengan Roh-Mu. Pujian kami semua untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Engkau beserta kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap untuk menerima kebenaran firman Allah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Pagi hari ini ada gerimis ya, tetapi biarlah itu tidak mempengaruhi roh kita untuk memuji nama Tuhan dan juga mendengarkan nama Tuhan. Biasanya kalau yang gerimis-gerimis gini suka jadi mellow ya. Tapi kali ini siapkan hati dan pendengaran kita supaya kita tidak kehilangan berkat firman Tuhan. Saya juga mau menyapa para jemaat yang mungkin tidak bisa hadir di sini, tetapi yang mengikuti tayangan dari IG Live. Kiranya berkat Tuhan juga bisa datang pada saudara-saudara semua. Kalau di antara saudara juga ada yang sakit, saya percaya bahwa kuasa Tuhan sanggup menyembuhkan dengan sempurna. Ya, tetap percaya dan beriman.
Pagi hari ini saya mau men-sharekan judul firman Tuhan netizen. Ya, kalau anak-anak muda sekarang, tapi kebanyakan orang kata netizen ini sudah nggak asing lagi. Tetapi tahukah saudara apa artinya netizen? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab nggak? Netizen itu apa sih? Fans katanya. Ada yang jawab fans. Ya, oke. Nah, kata netizen ini diambil dari kata internet dan citizen. Ya. Gabungan keduanya menjadi kata netizen yang artinya seluruh pengguna internet yang aktif di dunia maya. Ya. Bukan maya ini tapi di dunia maya gitu ya. Zaman sekarang kan udah nggak asing lagi kita menggunakan HP. Ya. Sekarang juga kalau di gereja kebanyakan orang ada juga yang masih bawa Alkitab ya, buku gitu ya. Tetapi sebagian yang udah bawa yang namanya gadget ya, mau HP, mau iPad gitu. Nah, Alkitab pun dibaca dari situ gitu ya. Nah, tapi yang sering kita dengar adalah netizen ini dihubungkan dengan pengikut atau orang yang mengomentari seseorang di medsos. Biasanya kita ingatnya netizen gitu tuh yang komentarin nih gitu ya. Jadi sekarang kan gampang banget memviralkan seseorang gitu ya, tinggal buka medsos terus orang komen gitu. Nah itu netizen ya. Tapi sebetulnya dikatakan netizen ini terbagi dua sebetulnya ya. Ada yang tadi dikatakan netizen apa sih fans, ya itu termasuk juga netizen ya, tapi yang aktif di dunia maya. Orang-orang yang memberi komentar negatif atau bully itu disebutnya haters, saudara ya. Itu juga bagian dari netizen, tapi disebutnya hater. Yang tadi mendukung terus berkata-kata positif itu berarti fans gitu ya. Kalau saya pinjam istilah netizen ini dalam kehidupan kita, di dalam dunia ini pun kita punya netizen. Atau mungkin kita yang jadi netizennya. Ya. Tuhan Yesus sendiri punya netizen, saudara. Sampai-sampai ketika Tuhan Yesus dilahirkan ke dalam dunia ini pun sudah ada bagian dari netizen ini, yaitu haters ya. Hatersnya ada, yang fans ada, yang fansnya kan gembala, orang Majus, mereka datang untuk benar-benar menyembah Tuhan Yesus. Tapi hatersnya ada. Siapa hatersnya? Raja Herodes ya. Dan seiring dengan waktu ketika Tuhan Yesus memulai pelayanannya, dia pun punya netizen. Ada yang mengikut dia kemana-mana, muridnya gitu ya. Terus kalau Tuhan Yesus mengunjungi kota-kota, ada juga yang tertarik dan akhirnya mengikut Tuhan Yesus. Itu pun netizen. Walaupun nggak ada zaman komputer, tapi saya pinjam istilah ini. Haters pun ada, ya, kemanapun Tuhan Yesus dikatakan berbuat baik, mengabarkan Injil, hatersnya juga ada. Contohnya ahli Taurat, orang-orang Farisi gitu. Mereka begitu membenci Tuhan Yesus, gitu ya. Menurut survei, di dalam kehidupan kita, sebagian orang akan menyukai kita, ada lagi sebagian yang tidak suka dengan kita. Mengapa bisa begitu? Karena mungkin perbedaan pandangan, sifat, kebiasaan, sehingga akhirnya ada juga yang aku nggak suka nih sifatnya demikian. Secara tidak langsung kan itu jadi kayak netizen gitu ya dalam kehidupan kita. Nah, walaupun kita sudah berusaha untuk berbuat baik sekalipun, tetap saja ada haters gitu ya. Kalau namanya fans nggak usah dibahas, karena setiap orang kalau ada yang mengidolakan, ada yang senang sama kita, ya pasti kita juga senang gitu ya. Tetapi saat ini bagaimana sikap kita kalau di dalam kehidupan kita punya haters ya, haters itu bagian netizen. Yang pertama adalah kita harus introspeksi diri. Mungkin ada sikap atau perkataan kita yang masih tidak baik, sehingga membuat orang lain tidak suka dengan kita. Kalau iya, hal ini harusnya membuat kita bisa memperbaiki diri
Kita akan baca satu ayat di dalam Yeremia 7 ayat 3. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Jadi nggak ada salahnya saudara jika kita mau terus introspeksi diri dan memperbaiki diri. Walaupun secara manusia kadang kita berpikirnya gini, aku sudah baik gitu, aku sudah berusaha berbuat baik. Tetapi ketika ada muncul haters dalam kehidupan kita, nggak ada salahnya kita introspeksi diri. Karena dikatakan kalau kita memperbaiki tingkah langkah kita, perbuatan kita, maka Tuhan akan diam bersama-sama dengan kita, ya, pasti akan menyertai kita. Dalam Yeremia 32 ayat 39 dikatakan, Aku akan memberi mereka satu hati dan satu tingkah langkah sehingga mereka takut kepadaku sepanjang masa untuk kebaikan mereka dan anak-anak mereka yang datang kemudian. Lihat saudara, ketika kita bisa sehati dengan Tuhan, Tuhan bilang, aku akan memberikan satu hati. Berarti satu hatinya sama Tuhan, bukan dengan dunia ini. Ya, satu langkah. Di dalam satu keluarga pun kita kadang-kadang berbeda pendapat, saudara ya. Enggak sih, kalau keluarga ada yang keluarganya jadi haters gitu. Mungkin ada ya kalau yang misalnya tidak mengenal Tuhan secara pribadi, saudara sama saudara bisa bermusuhan, nggak omong-omong seumur hidup, ada nggak? Ada ya, gitu ya. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan dan saya percaya jemaat GBS ini tidak menjadi haters. Kalau ada orang yang misalnya haters sama kita, ya udah. Tadi sikap yang pertama kita introspeksi diri dan kita fokus sama firman Tuhan aja. Dikatakan kalau kita sehati sama Tuhan, ya, takut kepada Tuhan sepanjang masa, itu yang untuk kita, saudara. Dikatakan itu untuk kebaikan mereka, berarti kebaikan kita. Dan untuk anak-anak mereka yang datang kemudian. Bayangkan, saudara. Jadi imbasnya bukan hanya untuk kebaikan kita, tapi untuk keturunan kita loh. Kalau kita mau introspeksi diri, oh iya, saya tuh ternyata masih kurang ya dalam hal ini. Saya mau memperbaiki diri. Bagaimana tingkah langkah kita saat ini? Semuanya tergantung pilihan sebetulnya. Mau berubah atau enggak, itu pilihan. Yang memperbaiki Tuhan tuh mau bimbing kita, ya. Mau nggak dibimbing sama firman Tuhan, tapi pilihannya sama kita mau berubah atau enggak, gitu ya. Tetapi biarlah perkataan dan perbuatan kita boleh terus sejalan dengan Tuhan. Salah satu contoh adalah begini, saudara ya, yang saudara pernah dengar tentunya kisah ini, perempuan yang kedapatan berzina. Dia kan dibully ya, saudara ya. Ketemu sama Tuhan Yesus, dia kedapatan berzina, ayo. Gimana nih? Ini saya pakai bahasa sehari-hari ya. Tuhan nih, ini kedapatan berbuat zina, hukumnya gimana? Harusnya mati kan? Gitu. Tapi Tuhan katakan apa? Ya, kalau yang tangannya bersih, yang tidak berbuat dosa, silahkan mau melempar batu pertama kali. Ada yang melempar batu? Tidak ya. Itu bulian, saudara. Dan perempuan ini tidak bisa berbuat apa-apa. Dia pada saat itu kedudukannya mungkin masih orang yang berdosa. Mungkin saat ini pun kita masih merasa, aku tuh orang berdosa ya, aku tuh gak layak. Seperti perempuan berzina ini. Banyak bulian juga ya dalam kehidupan kita. Pusing gitu. Sehingga itu akan membuat kita tidak bisa move on. Ayo mendengar hujatan gitu. Tapi perempuan berzina ini ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, saat itu pun juga dia memutuskan untuk berubah. Lihat saudara, dia kan masih perempuan berzina, dia kedapatan berzina, ayo lemparin batu kalau yang gak berdosa, kata Tuhan. Ya, Tuhan Yesus menulis saja di tanah, tapi satu persatu pergi. Karena emang manusia tuh gak ada yang sempurna, ya. Akhirnya Tuhan katakan, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Dan saya percaya perempuan ini akhirnya dari situ menjadi pengikut Tuhan Yesus yang setia. Demikian juga kita ya. Jadi ketika kita mendapat haters, jangan kita jadi ngambek gitu. Tetapi oh ya, mungkin ada yang kurang dari hidup kita. Telah lagi firman Tuhan. Itu yang pertama, introspeksi diri. Yang kedua adalah jika kita sudah melakukan, berusaha untuk melakukan sebaik mungkin gitu ya. Terus maka hal yang kita lakukan adalah menjadi diri sendiri. Artinya menjadi diri sendiri bukan kumaha gue gitu, enggak, tetapi tidak memusingkan perkataan orang lain.
Sulit ya, kadang-kadang kan kita udah berusaha baik, udah mau ikut Tuhan dengan setia, tadi ya masih ngedenger aja. Haters tuh ada dalam kehidupan sekeliling kita, bahkan mungkin tadi yang saya bilang dari keluarga kita sendiri. Tetapi kita harus punya tekad yang kuat. Hiduplah sesuai dengan perkataan Kristus atau firman Tuhan. Itu yang harus kita tanamkan dalam pikiran dan hati kita. Jadi bukan yang ditanam tuh perkataan haters itu, ya. Tadi kan kita udah mau introspeksi diri, tapi kalau masih terus dibully, saudara jangan memusingkan hal itu. Pokoknya saudara harus bertekad kuat bahwa saudara harus hidup sesuai dengan perkataan Kristus dan firman Tuhan. Ada banyak orang yang hidupnya tidak tenang ketika diomongin orang lain. Biasanya terpengaruh dia, aduh, bikin berali-ali yang ngomongin gue, ini stres sendiri gitu. Ini jadi penyakit gitu ya. Kalau memang diomongin karena sudah berbuat dosa atau salah, ya mungkin kita tadi ya harus menerima dan introspeksi diri dan segera bertobat. Tapi kalaupun diomongin orang padahal kita sudah lakukan sesuatu yang baik dan benar sesuai dengan firman Tuhan, tetaplah fokus pada hidup kita dengan Tuhan, ya. Itu yang kedua. Di dalam Mazmur 26 ayat 3, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Ini yang penting, saudara. Jadi mata kita harus tertuju sama Tuhan aja, gitu ya, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Bahkan di ayat pertamanya di situ dikatakan kita harus hidup di dalam ketulusan, ya. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 4 dikatakan, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Kalau kita mau hidup terus berkenan kepada Tuhan, harus fokus sama kehidupan rohani kita, tujuan hidup kita, ya, yang tentunya sejalan dengan rencananya. Kita di dalam dunia ini mungkin banyak target-target yang ingin dicapai, tetapi jangan lupakan fokus yang satu ini untuk tetap fokus sama Tuhan. Ada banyak orang yang kadang mengabaikan Tuhan, ya, dan lebih memilih fokus kepada yang lain, gitu ya. Tetapi saya percaya jemaat tempat ini terus mau belajar untuk terus fokus sama Tuhan dan tidak memusingkan tadi perkara-perkara akan kehidupannya, termasuk haters gitu ya. Bukan nggak mau ngedengerin, tetapi kalau kita terlalu memusingkan perkataan hater, nanti kita yang rugi sendiri, kita yang stres gitu, ya. Ada istilah gini, lu ngasih makan gue aja enggak gitu. Itu kan orang dunia kata gitu ya. Tetapi kita harus berani katakan, saya hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya tidak ditentukan oleh perkataan pembenci saya, tetapi saya ditentukan oleh kuasa firman Tuhan. Itu tuh kadang-kadang sulit ya, begitu mendengar lagi, terpengaruh lagi, saudara harus ucapkan ini, bahwa hidup saya ditentukan oleh kuasa firman Tuhan, sehingga saudara akan terus berjalan dengan kebenaran firman Tuhan, nggak belok gitu ya. Contohnya Daud, saudara, kemarin juga dibahas dengan oleh Kak Yobel di Youth ya, sempat dibahas. Ketika Daud bertemu dengan Goliat, dia dibully juga sama Goliatnya. Apa nih? Datangin yang lain pakai alat perang, Daud cuma pakai umban. Bahkan Daud pun istilahnya dimarahi sama kakaknya. Tetapi Daud tidak mempedulikan hal itu. Kenapa? Karena dia katakan, saya tuh datang dengan nama Tuhan. Dia tuh punya semangat yang tinggi. Dia marah bukan karena emosian, tetapi dia marah karena Tuhannya dihina. Nah itu luar biasa. Dia nggak peduli ya diejek sama Goliat, enggak, pokoknya gue datang dengan nama Tuhan. Itu yang harus kita jalani dalam kehidupan ini. Mungkin dalam kehidupan rohani saudara juga ada banyak orang yang menjadi pengejek-pengejek saudara. Rohani ngapain ikut Tuhan lagi-lagi, bahkan Tuhan Yesus kita dihina. Terus sikap kita bagaimana? Kita harus punya sikap seperti Daud, ya. Pokoknya nggak peduli orang mengejek saya, tetapi saya mau berjalan terus dalam kebenaran firman Tuhan. Demikian juga Yusuf. Bayangkan, Yusuf dibenci oleh saudara-saudara kandungnya sendiri. Sedih pasti, ya, dijual. Tetapi dia tetap fokus untuk berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Pun saat dia diuji, dikatakan ya, difitnah, dia tidak melakukan sesuatu yang salah toh. Tapi saat itu orang-orang pasti menuduhnya, oh dia nih mau mengganggu istri orang, dan dia tidak membantah. Kalau kita mungkin mati-matian, enggak, aku nggak ngelakuin, enak aja gitu ya. Tetapi Yusuf bayangkan dia menerima semua hujatan itu,
dan rela di penjara. Tetapi hanya kebenaran membuktikan, dan itu nggak dicapai dalam semalam, saudara. Dia pasti lama di penjaranya gitu. Tapi dia kan nggak jadi mellow ya. Tapi dia tetap berusaha di dalam penjara itu, dia tetap fokus sama Tuhan, membantu juru minuman dan juru makanan. Bahkan dia sempat nitipin pesan ya kepada yang dibebaskan, siapa, juru minuman ya. Nanti titip, nanti kalau ketemu raja bilang gitu ya, bahwa ini semua Yusuf yang kasih tahu, terus ingetin bahwa dia itu tidak bersalah. Kan nggak langsung diomongin sama juru minuman gitu, juru minumannya bebas, lupa dia ya. Berapa lama kemudian baru keinget, oh iya Yusuf di dalam penjara. Tetapi dalam penjara pun Yusuf jadi kesayangan kepala penjara. Ingat saudara, keadaan situasi, mungkin keadaan saudara seperti di dalam penjara ya, dengan ada banyak hater dan bulian. Tetapi kalau saudara tetap fokus sama Tuhan, saudara pasti akan jadi kesayangan Tuhan, bahkan kesayangan banyak orang, saudara. Jadi jangan takut untuk dibenci ya, karena ada lebih banyak orang yang akan menyayangi kita, termasuk Tuhan Yesus ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini gampang-gampang sulit, tapi saya percaya bisa, mendoakan para haters. Oh bisa, saya doain haters supaya mati ya. Bukan begitu, didoain hatersnya, gue sumpahin gitu. Tetapi dikatakan mendoakan para haters ini, mengampuni mereka dan tetap bersyukur. Bisa nggak? Kadang-kadang kalau kita lagi emosi nggak bisa, saudara. Ya kita nggak dengar omongan yang menyakitkan, nggak bisa bilang gini, Tuhan ampuni dia, nggak? Biar Tuhan hukum dia. Ingat kuasa perkataan itu doa, saudara ya. Memang bisa ada terjadi, tetapi kita mau belajar untuk mengampuni mereka dan tetap bersyukur. Karena justru dengan adanya haters, kita akan semakin kuat. Percaya nggak saudara? Kalau saudara hidupnya jalannya mulus-mulus saja, nyantai kayaknya, oh saya mah dikasih Tuhan nih, nggak ada cobaan gitu. Tetapi saudara justru ketika saudara melewati yang namanya ujian, cobaan hidup, yang mungkin ketika kita berbuat salah, itu si iblis kan nggak tinggal diam, ayo jadi pengikut aku gitu ya. Tetapi dikatakan kalau saudara tetap fokus sama Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, ujian apapun yang kita hadapi, termasuk hater-hater itu, akan membuat kita jadi semakin kuat, saudara. Nggak jadi lemah, jadi kita punya pertahanan yang kuat. Jadi kita harus tetap mensyukuri ya, kalau ada yang benci kita, doakan mereka dan ampuni mereka. Kolose 3 ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Di saat kita mungkin belum bisa belajar untuk memaafkan, kita ingat satu hal ini aja, bahwa Tuhan tuh sudah terlebih dahulu mengampuni saya. Jadi ketika kita bilang, Tuhan saya belum bisa ngampunin dia, tetapi ingat lagi, Tuhan juga udah ampuni saya ya, orang yang berdosa gitu. Jadi secara perlahan dan pasti saudara pasti bisa berdoa untuk mereka. Dan satu lagi, memang ini kita harus ikuti teladan Tuhan Yesus. Ingat, di hari kematiannya Tuhan Yesus mendoakan orang-orang yang telah membenci dia. Dia dalam keadaan tersalib, sakit, lambungnya udah ditusuk, udah kehilangan banyak darah, badannya penuh luka. Kita saat ini nggak menyaksikan secara langsung, tapi kalau saudara misalnya melihat tayangan-tayangan film aja yang menyayat hati, saudara bisa mencucurkan air mata. Apalagi ketika mungkin saudara ada di situ menyaksikan Tuhan Yesus disalib buat saudara. Ya, tetapi dikatakan Tuhan Yesus ini sampai bilang, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu tertulis dalam Lukas 23 ayat 34 ya. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, mereka jauh dari jalan kebenaran. Kita harus mengampuni orang-orang yang sudah membenci kita. Kalau saudara saat ini bisa duduk di tempat ini, itu anugerah Tuhan. Berarti saudara sudah dijanjikan sama Tuhan nih, kamu ikut aku, percaya sama Tuhan, keselamatan sudah jadi jaminan engkau. Terus yang di luar sana yang jadi hater-hater saudara, mereka yang belum kenal Tuhan, kasihan kan kalau didoain juga, misalnya biar mampus lo gitu, kasihan. Tetapi biarlah kita mau punya hati yang berbelas kasih seperti Tuhan Yesus, mau mengampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat ya. Dan Tuhan bisa melakukan dengan caranya yang ajaib. Mungkin kita nggak bisa berbuat apa-apa waktu dibenci, mau ngomong juga nggak bisa, mau membela diri nggak bisa.
tetapi pembelaan datang dari Tuhan. Tapi nggak usah nyumpahin, ya, Tuhan yang jadi pembela kita. Setelah kita menyadari bahwa kita tidak suka jika ada haters dalam kehidupan kita, tentunya kita juga tidak boleh berbuat yang sama kepada yang lain, ya, tidak menjadi haters bagi yang lain. Apa yang tidak mau orang lain perbuat buat diri kita, kita pun jangan lakukan pada orang lain. Walau kita hidup di dalam dunia, tapi jangan gunakan strategi dunia yang mengatakan jahat balas dengan jahat. Di dalam Matius 5 ayat 38-39 dikatakan, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Itu dalam hukum Taurat, ya. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Susah, ya. Mungkin kalau ada orang yang, maaf, Bapak Ahok misalnya ketemu di jalan, terus ditampar pipi kanannya, marah pasti Pak Ahok, ya. Nggak mungkin, ya, kamu lagi pipi kiri aku nggak mau lah. Apalagi kalau misalnya tiba-tiba gitu, ya, ditampar itu pasti membela diri. Apa kamu tampar-tampar? Seenggaknya balas lagi mukul, oh gitu, ya. Nggak ada yang ngasih, ya, tampar lagi deh gitu. Tetapi hal ini mengajarkan bahwa ketika kita dijahatin orang, saudara, kita jangan balas dengan hal yang sama, tetapi kita mau belajar untuk mengampuni. Berarti merelakan keegoan kita, dikasih pipi kiri artinya bukan ditabok lagi pipi kirinya, tetapi waduh, harga diri kita tuh, Tuhan ampuni dia. Itu susah. Kalau dia emosi tuh, yang keluar kan ya emosi lah, marah gitu. Nggak ada yang baik ketika kita marah gitu, ya. Kemudian di dalam Matius 5 ayat 43 ayat 44, kamu telah mendengar firman Tuhan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, ini ajaran Tuhan Yesus, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bukan hanya yang membenci loh, menganiaya kamu didoain. Gitu, ya. Nggak gampang, saudara. Tetapi dengan semakin lama kita mengikut Tuhan, semakin banyak mendengar firman Tuhan, yang dipikirkan lebih banyak firman Tuhan, gitu, ya. Sehingga akhirnya nanti bukan lagi kemauan saya, kepentingan saya, harga diri saya, semuanya ke saya, egosentris, enggak. Tetapi bagaimana kehidupan kita berdampak buat lingkungan dan memuliakan nama Tuhan. Seperti tertulis dalam Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging loh, ya, saudaranya, adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi, saudara, kalau saudara percaya, saudara sudah diselamatkan, izinkan Kristus itu tinggal di dalam hati kita. Kalau Tuhan Yesus itu tinggal dalam kehidupan kita, maka tidak akan sulit untuk tadi mengampuni orang yang membenci kita. Waktu kita mengucapkan daging kita sih, kan emang daging sama roh itu bertolak belakang. Daging kita mengatakan, aduh aku sakit gitu. Tetapi ketika Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan kita, kita pasti mampu, saudara. Karena Tuhan Yesus mengajarkan demikian, ya. Pada saat dia mau menghembuskan nafasnya yang terakhir, dia malah berdoa untuk para pembencinya. Di zaman sekarang begitu banyak yang menggunakan medsos hanya untuk membuli, saudara. Bahkan netizen Indonesia katanya dikenal sebagai netizen yang paling tidak sopan. Saya juga nggak kebetulan, ya, waktu menyiapkan firman Tuhan ini, tapi perkataan ini saya temukan kemarin waktu saya nyari gambar untuk judul, tiba-tiba keluar netizen Indonesia tuh adalah netizen yang paling tidak sopan se-ASEAN. Waduh, gitu, ya. Nggak, jangan jadi bangga, tetapi biarlah jangan sampai ada anak-anak Tuhan yang di dalamnya, gitu, ya. Biarlah anak-anak Tuhan khususnya di Indonesia ini boleh menjadi bukan netizen yang tidak sopan, netizen yang menjadi berkat, saudara, ya. Mempermuliakan nama Tuhan, fansnya Tuhan Yesus, gitu, ya. Sekarang banyak yang ngefans sama K-pop, ya, Korea. Oh, semua komen, dia cakep, dia keren, gitu. Tuhan Yesus kita lebih keren, ya. Oke. Firman Tuhan katakan, janganlah serupa dengan dunia ini,
Termasuk dalam hal ini saudara. Buat diri kita berbeda bukan karena kitanya, tetapi biar Tuhan Yesus dipermuliakan lewat hidup kita. Biarlah di momen Natal ini, mari kita semua mau introspeksi diri. Ya, apa yang mau dirubah dari hidup kita yang belum mempermuliakan nama Tuhan? Ya, minta bimbingan Tuhan. Mungkin perkataan kita, mungkin juga perbuatan kita atau sikap kita. Punya tekad kuat untuk berjalan dalam kebenaran firman-Nya, hanya berjalan dalam kebenaran firman-Nya, dan justru bisa mendoakan para pembenci agar mereka juga mengalami perjumpaan dengan Kristus. Ini akan bisa kita lakukan ketika pusat kehidupan kita adalah Tuhan Yesus. Ketika pusat kehidupan kita belum sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, sulit pasti gitu ya. Tetapi Jemaat GBS Kalvari, saya tetap berdoa agar kita makin lama boleh menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, ya. Bukan hanya wujud, tetapi artinya sifat kita ikuti teladan Tuhan Yesus. Apa yang perlu diperbaiki, minta Tuhan menolong kita. Mungkin kita belum bisa memaafkan orang lain, tetapi di momen Natal ini mari izinkan Tuhan menjamah hati kita, izinkan Tuhan tinggal sepenuhnya dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita menjadi berkat terutama untuk keluarga kita, saudara. Kita kan nggak mungkin membiarkan mungkin anak kita, orang tua kita, mereka misalnya udah tahu berbuat salah terus kita biarkan, tetapi kasihi mereka dan ampuni mereka, gitu ya, sehingga mereka juga boleh mengalami perjumpaan dengan Kristus. Termasuk kita, saudara. Kita harus terus meningkatkan diri supaya benar-benar bukan dari kata orang saja, tapi kita mengalami. Bukan kita, wah melihat orang itu dijamah Tuhan luar biasa, tapi kita yang dijamah Tuhan, wow luar biasa Tuhan. Sehingga dari mulut kita akan keluar perkataan demikian, ya. Justru ketika kita mengalami lawatan Tuhan, kita bisa menjadi berkat juga, dan banyak orang akan melihat perubahan di dalam kehidupan kita dan mempermuliakan nama Tuhan. Saya undang para pelayan Tuhan untuk maju ke depan, biar kita mau terus diajar oleh Tuhan dan semakin bijak dalam kehidupan. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Ada satu pujian mama yang berkata demikian, bahwa ini juga perkataan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Tidak mandang usia, mulai dari anak-anak sekolah minggu, anak remaja, yang dewasa, yang udah tua. Bila kita minta pada Tuhan supaya semakin hari kita memiliki hati yang bijaksana, menimbang segala sesuatunya bukan dengan ego kita atau emosi kita, tetapi kita semakin sabar. Sabar itu gak ada batasnya. Kadang kita bilang, sabar ada batasnya. Lihat ya, saya udah 3 kali sabar, saya mau ngampuni kamu gitu. Yang keempat saya gak mau ngampuni kamu. Enggak demikian. Karena Tuhan Yesus itu katakan sabar itu gak ada batasnya. Sampai tetes darah penghabisan, dia tetap mengampuni kita. Bagaimana sikap hidup kita saat ini? Mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini sambil merenungkan, apakah kehidupan kita ada yang mau diubah? Doa sama Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana.
menghadapi kami Tuhan Yesus. Tetapi kami mau terus dibimbing Tuhan untuk melewati kehidupan ini di jalan kebenaran Tuhan. Kami tidak lagi memusingkan kehidupan kami atau tertuju pada haters, tetapi biarlah kami tertuju fokus kepada Tuhan, sehingga kami boleh terus menghidupi firman yang kami ingat adalah firman-Mu, sehingga dari perkataan perbuatan kami juga tidak menimbulkan siap. Perkataan kami tidak menjadi haters juga buat orang lain, tetapi biarlah kehidupan kami boleh menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya dengan kekuatan kami tidak mampu, tetapi biarlah Tuhan yang akan membimbing kami semua. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan beri. Thank you, Jesus. Sudah kita sama-sama berdiri. Kami percaya Tuhan, pada hari ini firman-Mu sudah berbicara kepada kami semua, bahwa kalau selama ini mungkin kami dipengaruhi oleh perkataan-perkataan manusia yang kadang-kadang membuat kami down, membuat kami menjadi salah mengambil keputusan. Tapi pada hari ini kami sudah dijelaskan oleh firman Tuhan bahwa hidup kami bukan ditentukan oleh perkataan manusia, tetapi oleh perkataan Kristus. Dan biar kami juga bisa mendoakan setiap orang-orang yang membenci kami Tuhan Yesus, supaya mereka juga diselamatkan. Mereka juga boleh bertobat, mereka juga boleh diselamatkan, mereka boleh Tuhan Yesus menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan juga mereka boleh Tuhan Yesus hidup dalam kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujian nama-Mu, dan biarlah hidup kami Tuhan Yesus, kami boleh menerima kekuatan daripada Tuhan dalam tiap-tiap hari. Perkataan Kristus akan terus bertumbuh, bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Kami percaya setiap yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini sudah diberikan kekuatan, sudah disembuhkan, sudah dipulihkan, dan Tuhan Yesus akan melakukan perkara-perkara yang ajaib di dalam kehidupan kami sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Terpuji nama-Mu. Saudaraku, mari kita angkat kedua tangan kita siap menerima berkat Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerjamu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekarang saudara, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang sungguh luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai di Maranatha Dia datang kali yang kedua. Dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur dan doa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Jemaat, saya minta waktunya sebentar. Saya mendapatkan pesan dari yayasan atau dari TKBPK Penabur untuk menayangkan persembahan pujian dari anak-anak TKBPK Penabur. Hanya 3 menit saja ya. Selamat menyaksikan. Special
Menjelang Natal, kita sudah di bulan Desember ya. Jangan menjadi Kristen Natal yang keluar hanya waktu Desember aja. Pastikan setiap hari adalah Natal. Kita akan berikan korban persembahan, tapi kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam sorga, terima kasih banyak untuk setiap berkat-berkat yang Tuhan siapkan, Tuhan sediakan bagi kami, bahkan yang sudah kami terima. Kami percaya semua yang terbaik dari Tuhan mengalir kepada kami. Begitupun juga Tuhan saat kami memberi untuk pekerjaan Tuhan, kami memberi yang terbaik karena kami belajar dari Engkau yang sudah memberi yang terbaik kepada kami. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di penghujung ibadah kita katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib.